pembuangan abu sama udara tekan ya. Iya. Sekarang pembuangan abu. Oh iya. Ya. Sampai gambar mas. Yang menjadi tanggung jawab pembuangan abu itu dari mana ke mana? Oh, pembuangan abu. Peralatannya Pak ya. Pembuangan abu itu ada abu berat, bottom as, sama yang abu biasa di economizer, sama abu ringan yang terbawa flue gas itu di ESP. Berarti ada dua pembuangan abu. Untuk peralatannya itu di sini ada dua Pak. Yang satu bottom as di DCC, yang satu di ESP. Sekarang gambar yang satu dulu. Yang mana? Yang di DCC bottom as. Ya. Oke. Ini yang bottom as. Ya, bottom as itu Pak. Ya, gimana caranya mas? Di sini ini air untuk seal ini Pak, seal apa, seal furnace. Jadi bottom as ini jatuh, yang berat bottom as jatuh di dalam DCC. Ini DCC, duction conveyor. Di sini ada alat yang untuk mengangkut membawa bottom as, itu namanya scraper. Jadi di sini tempat scraper, hanya santai. Jadi ini di bawah ini motornya itu Pak, penggerak di sini. Motor penggerak. Jadi ini ditarik sama, jadi untuk mengeluarkan ini abu yang di dalam DCC dan dibuang melalui crusher, dikecilkan, ditampung di bottom bunker bottom as bunker di sini, bottom as bunker. Terus yang dibantah apa mas itu mas? Sama kerja? Sebetulnya ini bukan wilayah saya Pak, cuman saya bisa menjelaskan sedikit. Saya wilayah mana bu? Di ISP-nya. ISP coba gambar ya. Iya. Jadi saya sini dulu Pak ya, nggak apa-apa. Air yang di sini itu ada air untuk recirculation pump. Di sini ada HE, heat exchanger, untuk mendinginkan air, ngisi air di sini yang mau masuk ke DCC. Pompanya ada 2, selat pump ada 3 sini. Sini ada line ke selat pump, line overflow, air overflow yang dari DCC ini naik ke selat pump. Terus untuk ngisi air ini itu pakai pompa DCC recirculation pump untuk ngisi kontinu melalui HE. Bottom as DCC. Jadi
menggerakkan rantai untuk scraper yang terikat sama rantai itu Pak, DC chain yang berbaris itu, dia pakai motor sama gearbox di sini di atas. Parameter yang biasanya untuk dipantau ini di sini sensor cut plug. Kalau terlalu banyak potong as yang besar, akhirnya menyumbat di sini. Biasanya terjadi di sini. Yang sebelum masuk raser, jadi dia nggak ada filter kayak jaring-jaring. Kalau terlalu besar dia nggak langsung menghantam ini, menghantam raser. Jadi tertampung dulu di situ. Diredam. Iya, diredam dulu peredam. Nah, setelah itu yang ada ukuran tertentu yang toleransi yang bisa masuk itu dihaluskan di sini, terus dibuang sama loader, yang buang minggir dirapkan sama loader. Penggeraknya ini untuk sealing furnace-nya dari sini, sealing furnace menjaga furnace tetap minus ya Pak ya, supaya nggak ada bocoran sini. Ini pakai itu aja yang di ESP Pak ya. ESP air heater masuk ESP. ESP start. Transfer. Di conveying ke silo. Sini ini ada buat loading wet sama dry. Ini ada dua outlet, satu silo loading dry sama wet. Pilih di sini. Dry. Wet. USB motor Yang duduk-duduknya apa namanya yang ini? Vessel pump. Apa? Vessel pump Pak. Vessel pump. Iya. Itu ada berapa itu? Ini kan fil 1 ya, saya lihat dari Ada samping berapa Pak ya. tahap apa lapis? Lapis ini ada 4 hopper. Kalau maksudnya fil 1 baris berarti fil 1 Pak ya? Ya. Ini fil 1, fil 2, fil 3, fil 4. Jadi satu gini kalau ini dilihat dari sini ini ada 8 hopper. Masing-masing. Iya, ada 8 ini. Ini gambar dari samping. Kalau gambar dari Ya. depan seperti ini. 4 ini A, yang B, 4 4 Pak ya.
jadi ini transfer ke situ semua. Terus cara kerjanya gimana? Yang itu tadi. Yang ini cara kerjanya, jadi flue gas yang lewat sini dari furnace ini membawa partikel-partikel kecil fly ash, debu. Di sini komponen ini dipasang menggunakan media elektromagnetik. Jadi ada perubahan di sini kan motor rectifier untuk merubah arus AC menjadi DC. Jadi di sini 380, inletnya 380 volt dirubah menjadi 40 sampai 70 kilovolt DC. Oh, jadi rectifier untuk berubah arus apa? Rectifier arus DC arus AC ke DC, Pak. Sorry, tadi mungkin salah. Nah, arus AC ke DC. Terus mungkin cara kerjanya ini sendiri gimana? Ini di sini peralatannya ada collecting plate di sini dipasang banyak. Sama ini kan fly ash yang terbawa bersama dengan flue gas itu kan belum ada muatan, Pak. Jadi di sini dipasang namanya emitting. Kalau di emitting itu untuk memberi muatan negatif. Sedangkan yang emitting ini itu yang bermuatan positif. Emitting yang bermuatan positif. Sehingga waktu fly ash yang melalui emitting ini yang bermuatan negatif, otomatis fly ash akan berubah yang bermuatan dilalui muatan negatif, otomatis jadi negatif, Pak. Negatif, hukum magnet itu kan min ketemu plus, Pak. Dia akan mencari plus. Plusnya itu di collecting di sini. Akhirnya setelah fly ash yang bermuatan negatif, fly ash yang akan menempel di collecting plate yang bermuatan positif. Nah, untuk menjatuhkan fly ash yang tertangkap di collecting, dia menggunakan wrapping. Di sini ada dua, wrapping collecting wrapping sama emitting wrapping, Pak. Jadi untuk membersihkan mungkin agak kotor, mungkin kena debu, yang collectingnya itu bisa dibersihkan secara periodik. Nah, ini fly ash yang jatuh di sini akan ini untuk isolasi valve, gate valve, Pak. Di sini gate valve, ini dome valve. Kalau di sini dome valve itu penggeraknya pneumatik. Pneumatik dia akan membuka supply untuk penggeraknya dari kompresor instrumen air dari kompresor. Di sini akan membuka dan jatuh. Ini bisa diadjust sesuai kebutuhan ini, bisa 8 sampai lebih lah, Pak. 1 sampai berapa second per detik bukanya. Akhirnya jatuh di sini terus ditransfer ke silo. Itu bareng-bareng sejumlah berapa? Satu fill ini membukanya bersamaan. Satu dari ini? Iya, yang di ISP, Pak. Kalau yang di Eco itu beda. Yang di Eco bentuknya nggak gini, agak kecil. Jadi kalau bukanya dia bergantian. Ya, bergantian dia berurutan. Setelah ini komplit open, dia close baru satunya. Nah, terus kalau yang di ISP ini dia bersamaan. Turun bersamaan, dia langsung serentak buka. Terus berikutnya gitu.
Enggak Pak, ini F1, F2, F3, F4. fil 1, fil 2, fil 3 ini ada setting kan di situ ada cycle timer sama fill timer. Gini. Oh iya, second timer, fill timer. Fill timer ya. Jadi cycle timer ini untuk bukaan waktu bukaan ini disetting berapa detik untuk bukaan ini. Kalau kebanyakan terbuka mungkin 2 detik atau 3 detik atau lebih. Kalau flyernya di sini apa? Kebanyakan yang jatuh otomatis kan dorongnya kurang kuat. Jadi bisa di-adjust di sini. Nah, terus untuk conveying itu dia nunggu cycle timer. Cycle timer dia waktu cycle timernya di set berapa? 0 sampai 1 sampai mungkin bisa 300 ke atas Pak. Jadi bergantian bisa ini, tergantung bersamaan bisa. Waktu jedanya sama ya, itulah dia sama-sama transfer. Gitu. Bisa di-adjust ini transfernya. Karena kebutuhan udara yang untuk mendorong ini dia juga ada permintaan juga. Setnya itu di bawah 0,3 bar. Dia masih di ring 0,3, dia nggak mau open untuk valve conveying air sama supplementary. Itu ada supply yang dari kompresor. Bukanya mampunya kapan? Bukanya di waktu posisi di bawah ini. Dia mau Itu tekanan orbit di mana? tekanan yang di sini Pak, dari kompresor, udara dari kompresor. Udara dari kompresor ini kan ada 3 kompresor. Nah ini pressurnya ini outlet pressure di 7 bar, 6 sampai 7 bar. Ini outlet ini sini juga pressurnya kalau mau conveying 0,2 di bawah 0,3 yang penting ini Pak. Terus troubleshootingnya kalau satu ini aja nggak bisa fungsi, otomatis satu deret ini, satu fill itu nggak mau. Berarti harus bareng-bareng ya? Iya Pak. Jadi dia kalau ada abnormal satu kayak ini kan ada pump nomor 1, 2, 3. Nah, yang pump nomor 3 ini abnormal. Fill 1 pump nomor 3 abnormal. Otomatis fill 1 dia nggak akan conveying. Kalau ESP-nya itu ngeblok, nggak bisa operasi, videonya jalan terus nggak? Kan ada ini Pak, ini kan nggak bisa conveying. Nah, untuk menghindari ini biasanya operator kita itu ya ini ditutup. Terus? Masalah trouble-nya di sini kan Pak, Ya, ya. ini ditutup, diisolasi dulu agar yang lain bisa conveying. Masalahnya nangkepnya debu itu yang paling banyak di fill 1 ini yang tertangkap. Semakin ke belakang semakin sedikit, hampir tidak ada. Pernah terjadi nggak? ESP ini nggak bisa operasi sama sekali. ISP belum pernah Pak. Belum pernah. Kalau ISP nggak beroperasi sekali kayak belum pernah. Saya selama di sini belum pernah ada kejadian kayak gitu. Tetap running. Bisa operasi. Jadi ya bisa tetap operasi. Jadi cuman satu line ini aja yang diisolasi, yang lain nanti bisa. Yang ini bisa tetap conveying. Jadi nanti mungkin hopper yang penuh cuman ini aja. Satu. Oh, yang diisolasi itu ya? Yang diisolasi. Karena apa? Terus untuk menjaga ini, untuk menjaga kepenuhan ini kan bisa diatur dengan ampere-nya Pak, supaya nangkepnya nggak terlalu banyak. Jadi bebannya itu dari sini diambil yang kedua. Gimana? Ya. Monitoring terhadap
ini hasil keberhasilan ESP pakai apa? Ya lihat dari sini Pak. Pressure-nya kalau 0,0 berarti bersih di line-nya ini. Waktu dia conveying buka otomatis ada kenaikan pressure dari 0 mungkin 1 sampai pressure 1, 2 atau lebih. Mentok itu 4 pressure conveying. Maksudnya debunya bisa ketahuan semua apa enggak? Oh, ya itu bisa dilihat. Gimana? Dilihat di sini bisa kontrol hopper, kontrol hopper ESP. Itu kalau dia hack bisa dilihat dari itu. Dia akan nyala merah di hoppernya sini. Hack laptop. Terus kalau kebanyakan conveying, di sini ada proteksinya juga. Kaitannya sama ramah lingkungan gimana? Kaitannya dengan ramah lingkungan, debunya kan yang keluar dari flue gas ini, itu kan udah bersih Pak. Tahunya bersih dari mana? Fly-ash yang tertangkap semua ini, Oh, transfernya itu. ya iya, kalau untuk mengetahui bahwa itu kata Oh, pakai apa? mungkin itu Pak, yang Bapak maksud dari SO2 apa? Opacity mungkin. Opacity-nya itu rendah, nggak terlalu tinggi. Terus tag-nya itu nggak gelap, kan bisa cerah, kan gitu Pak. Itu ada pengukurannya ada salah spesifik. Ada satu alat untuk mengukur kandungan abu yang ada di stek ada. Kandungan Abu yang ada di stek. ya dilihat dari opacity Pak. Masih itu apa? Opacity itu alat. Kejernihan. Tapi ini nggak jernih sini, putih. Oh itu karena ada FGD Pak. Oh, Kita pakai FGD. Oh, karena FGD. Iya. Seandainya kita nggak pakai FGD tetap bening Pak. Ya itu. Jadi pakai FGD malah nggak bersih. Nah itu kan untuk menangkap sulfur Pak. Nggak opas itu nggak opas berarti. Sulfur yang diambil, yang jadi dia dinetralkan lagi di situ. Jadi di sini malah lebih bagus. Gitu loh Pak. Fly-ash, kandungan fly-ash sudah nggak ada. Terus sulfur juga berkurang. Gitu. SO2-nya nggak Itu apa tinggi. yang putih itu apa? Itu cuman uap air dari ME. Itu bukan nggak masuk ini udah Pak. Udah nggak masuk di sini, itu masuk Oktober Pak. Iya. Hah? Katanya opacity, opacity itu nggak opas, itu nggak jernih itu. Ya maksudnya dilihat dari flue gasnya ini Pak, keluaran ini Pak. Kalau jernihnya itu melalui absorber. Kalau dibikin bypass damper di open itu bisa dilihat. Jadi itu FGD nggak dari luar tahun jawab ini ya? Iya saya juga ada FGD, cuman nggak masuk judul. Oh, Iya jadi yang masuk judul aja Pak. Hebat. Itu siapa juga mengerjakan situ ya? Iya Pak. Mengerjakan situ ya? Iya kebetulan saya di area ya ini pegang 2 Pak. FGD-nya pakai apa tuh? Ini tambahan aja. Oh iya Extra, tambahan extra, Pak. extra. Ya memang nanya doang gitu. Oh ini masih Di ada luar tambahan ini nanti. FGD-nya pakai apa? FGD-nya FGD-nya pakai limestone. pakai limestone. Iya. Oh. Kalau Pak itu tuh pakai air laut. Sama yang unit sebelah Pak Sebelum pakai air laut. pakai air laut. Pakai air laut ditambah pakai limestone. Oh, mas double. Double yang unit sebelah. Kita pakai air service sama limestone. Limestone aja udah cukup, udah netral sulfur. Pak itu air laut langsung itu, nggak pakai limestone juga buat apa limestone pakai air laut. Cuman kan untuk menaikkan itu kan pH kan Pak, untuk menjaga pH-nya kan. Ini di luar loh Pak ya. Ya sekarang anu Mas beralih ke ini. Tadi itu habis dulu. Oh iya. Beralih ke peralatan Udara tekan. udara tekan Mas ya. Iya Pak. Peralatan udara tekan. Itu kompresor di ruangan dipakai untuk apa aja? Udara tekan kompresor. Kompresor ada berapa dulu? Kompresornya di sini pakai 3 dekat ISP. Dekat apa?
Ya, depannya ISP. Itu kompresor apa? Air apa? Kompresor, air kompresor. Terus yang instrumen termasuk ini enggak? Ya. Kalau instrumen itu diambilkan dari unit, Pak. Termasuk kompresor udara tekan ya? Yang Mas kurang maaf, Mas. Jadi kompresor instrumen air Iya. termasuk kompetensi udara tekan boleh? Iya, Pak, termasuk, Pak. Nah sekarang gini, Ya, termasuk. ada berapa kompresor, ada berapa instrumen air kompresor, terus alirannya kemana aja? Di sini ada 3 kompresor. Tampaknya. 3 kompresor. Kompresor apa itu? Semua Servis Pak, atau- ini servis sama anu jadi satu, Pak. Jadi dia melalui heater dikeringkan Coba itu. coba gambarkan. Oke, teruskan aja dulu. Oke. Ah, motor, dryer, kompresor, dryer, resistor, ini Pak. Ini ke bisa dibagi nih Pak. Mungkin instrumen E, terus yang servis ini diambilkan dari sini juga Pak. Servis buat cleaning kadang servis kalau di Gambar sini aja, gambar aja. sama ya. Nah, ini servis, header, ini servis, servis. Oh iya di sini servis, terus ini ke conveying, ke perawatan pneumatik bisa. Bedanya ada instrumen air sama servis air itu apa? Kalau di sini sih nggak ada bedanya, cuman kalau di unit itu dia melalui dryer, ada yang enggak Pak. Ini servis air sudah mulai ada. Iya, jadi Servis dari sini Pak. Servis air Dan- sudah ada. Iya, Benar enggak? ini receiver tank, Ya. air receiver. Receivernya ada berapa? Ada 1, 2, 3, Ada 3 juga. ada 3. Itu untuk tangki servis semua atau untuk saluran ke instrumen air? 3 tangki itu. 1. Jadi di sini ini untuk unloading itu untuk ISP itu 1 tangki. Yang tangki kedua itu di masing-masing unit. Unit 3 sama unit 4 itu untuk servis Pak. Yang unit tangki 3 maksudnya? Iya, kan ada 3 tangkinya. Di sisi depan kompresor 1. Satu aduh lupa Pak gambarnya. Coba. Jadi gini Mas, Iya. pertanyaan saya, Iya. apa yang membedakan servis air sama instrumen air? Gitu. Untuk yang membedakan instrumen air sama servis air adalah
Kalau instrumen air digunakan untuk peralatan pneumatik. Sedangkan service air itu biasa untuk cleaning. Ya. Sekarang apakah service air memakai drainer atau enggak? Harusnya enggak ya, enggak perlu pakai dryer. Drainernya di mana nih posisinya? Benar di situ. Ya kalau di gambar situ ya tetap di sini Pak. Seperti sini sebelum masuk tangki. Iya benar. Yakin ada berarti Sebentar ya, saya gambarnya kedua ya. Waduh, kalau tiap hari di lapangan masih lihat gambar. Masalahnya di sini sama FGD Pak. Kalau tiap hari di lapangan Pegangnya FGD Unity 34 ya Pak. Ya sudah. secara umum. Sebentar Pak ya. Nah, kompresor. hak dan kewajiban. Iya betul Pak. Masa mulai hak dan kewajiban ya tunggu nikah lagi kan enggak dong. Setting air kompresor ini 55. Iya, Wan. Instrumen air system. Ini yang ngambil dari unit Pak. Masalah yang kita pakai ini ya, ada lagi yang pemakaian untuk ini sama yang dari unit gitu loh Pak. Ini Miss anu ini. Yang kaitannya dengan yang Bapak sebutkan tadi, kompresor yang ada di mana tadi? Ini yang di conveying. Conveying, khusus conveying Oh, kan? khusus conveying Pak. Nah, sementara sini nanya tadi kan secara Global umum. itu kan ada Di unit. kompresor yang untuk penggunaan servis, Iya. ada kompresor yang untuk penggunaan instrumen. Oh iya, itu di Nah, unit Pak. sementara yang di Beda dengan dengan ini beda, Pak. ada kompresor Kompresor untuk pemakaian conveying aja. Conveying, khusus Iya, conveying. khusus conveying yang ini. Ya, apa itu ada apa? tapi ke semuanya tetap karena di sini kan kompetensinya Oh iya iya. kan. Oh, berarti di sini kalau yang di unit ini berarti global ini Pak. Yang di Ya. unit ini ya. Ya yang itu sudah benar berarti ya khusus yang Ya. kompresor untuk conveying ya. Ya ya. Ada 3 kompresor setiap unit. Di sini Nah, di unit ada di berapa? unit itu Yang di conveying 1 2 3 juga Pak. ABC. ABC mengampung unit 4 dan 3 dan 4. Iya. Ya untuk keperluan unit. Ya, Untuk, iya. iya semua. Kalau gambarkan sekarang yang Oh, iya, iya. di unit. Jadi Tapi orang kompresor. kompresor ini satu kompresor gambar mana? Nah, di sini. Dryer. Dryer, kompresor, motor. Ini yang dibuat. Ini Pak. Iya. Jadi yang untuk kebutuhan servis ini header ya, header ada drainnya di sini. Ada valve drain dari itu di boiler. Nah ini Pak. Jadi ini motor sudah digopong sama apa? Kompresor, dia ambil di sini untuk keperluan servis air. Servis udara. Yang ini untuk instrumen. Mas, itu pengambilannya tidak dari tangki. Yang ini kompresor unit loh. Coba diingat dulu. Oh maksudnya gambar komplit Pak ya? Tidak komplit secara prinsipnya. Ini kan servis udara, ambilkan sebelum tangki. Oh, setelah tangki, tangkinya mana? Tangkinya di sini Pak. Ini tangki. Ini maksudnya kan dryer ini Pak. Ini dryer terus Jadi, tangki sini. dari kompresor
kompresor masuk ke tangki dulu. Ya. Gambarnya mana nih? Dari HP kompresor melalui dryer yang untuk kebutuhan instrumen air. Coba dihapus dulu, hapus dulu. Coba salah itu mas. Oh iya salah Pak. Salah. Bentar Pak. Tak lihat dari unit aja kompresor. Ini Pak dryer. Ini yang unit apa yang konvei? Ini konvei. Yang unit diagramnya beda ya Pak. Oh, ini karena Iya. Ada sini. Nggak ada. Oh enggak ada. Kalau ingat sampean. Saya masalah itu masuk area turbin ya Pak. Bukan apa tuh ambil Ini kompetensi kan kompres. testing udara kan Ya betul. jadi berata-kata ya menyangkut unit Ya, sekarang ya betul. bukan yang ini aja. Ya nanti itu Bu. Apa? Kita ambilkan gambar itu aja Pak. Coba mas gambar lagi mas. Kira-kira saya ingat sampean. Dari kompresor, Ya. dari dulu apa masuk tangki dulu? Tadi dulu Pak. Tadi Nah, dulu coba. baru dryer. Nah coba gambarkan. Jangan pemakaian servis yuk. Dryer. Gini Pak. Nah, ini mau kompresor. Kompresor. Thread tangki. Ini drain. Seperti power. Nah, baru keluar dua. Nah, gini. Yang ini baru yang untuk kebutuhan instrumen ini ada pakai dryer. Ini Pak, ini pakai dryer. Ya, betul ya. Ya, yang di unit gini Pak. Dryer. Sedangkan ini free. Gini loh Pak. Iya. Sekarang antara kompresor untuk udara instrumen sama kompresor untuk servis sama enggak? Enggak sama Pak. Yang ini keluarnya kering, yang ini agak basah. Pak. Kompresornya ya, Oh, kompresornya kompresor. sama enggak? Kompresornya itu sama, hampir sama. Mereknya itu Mereknya nggak bisa aja sama. iya. Tipenya sama enggak? Tipenya beda. Apa tipenya? Yang satu apa, yang satu apa? Oh, sama Pak. Sama. Wah, tadi Sama. Sama ya, benar. Pakai anu apa? Kaos apa? Alstom apa Itu mereknya. mereknya. Tipe Saya tahu. Tipenya. PR-in aja PR. Oh iya ya. Tipe ya Pak ya. Tipe kompresor Pak ya. Ya, siap. Jenis kompresor. Tipe jenis kompresor. Terus bagaimana mengoperasikan dryer itu gimana? Tipe jenis kompresor. Ya yang di unit tuh. Baca Pak ya. Bukan itu aja. Tambah lagi. Apa Pak? Nggak biasa di sana. Ngoperasiin dryernya gimana? Oh gitu. Operasikan dryer. Nah, Oke. Oh. Siap. kalau ngoperasiin kompresornya sama mas kompresor sini. Sama. Sama apa enggak? Hampir sama Pak. Sini kompresornya rotari atau piston? Screw. Hah? Screw. Screw sana? Screw. Screw juga. Iya. Ya udah kalau kompresor kalau saya sekarang dryernya gimana operasinya? Oke. Nah, terus apa yang mesti dipelihara di situ? Banyak lah, Pak. Iya, memang ambilnya di situ kok. Iya ya Mas ya Mas ya. Apa yang mesti dipelihara untuk sistem udara instrumen? Ya untuk yang mesti dipelihara Untuk sistem udara instrumen ini pemeliharaan hariannya oh apa? pemeliharaan ya drain trap, cek drain trap atau drain manual itu Pak kita Pak yang biasa kita lakukan sehari-hari drain manual apa air yang dari kompresor itu terus sama ngecek drain trapnya itu kerja apa enggak kita buka bypass itu
terus mau monitoring temperatur bearing semua di situ Pak. Bearingnya di monitor. Oh enggak, temperatur bending kan ada bending sama DP separatornya, terus separator DP temperatur itu bisa. Ya, kita lihat besok. Ya, Ya, ada separator apa enggak? Gitu. ada. Kalau separator ada. Yakin ada. Biasa yang ngetrip itu proteksi Ya udah. tripnya itu kompresor. Sekarang Mas. Iya. Nanti Ustaz, kenapa sih observasi? Ini yang Berarti yang cuman mengoperasikan ini aja Pak ya, untuk dryer ya. Operasikan dryer. Jadi nggak usah anu Pak, nggak usah langsung Pak. Nggak sampai ya. maksudnya besok kan bisa ditunjukkan. Oh gitu. Observasi. Nah, iya. Besok ini Ya di bawah ya. ya isi semua. Oke. Termasuk ini tadi yang apa? Mail, ya, apa? Ya, mengeluarkan abu. Kan abu. Nah, besok saya observasi. Ya. Ini menurut surat pernyataan. Ya. Asesor dan bertanggung jawab kalau ada kejadian apa-apa. Tanggung jawab ATP. Kemudian menghindari tidak. Oh iya. Ini tidak pernah terjadi. Saya baca dulu Pak ya. Oh silakan dibaca. Iya, saya baca. Ya, sama ini. Ya. Ini Pak ya. Surat-suratnya kan mengoperasikan. Dia semua mengoperasikan ini. Ah, iya. Oke, ya, siap Mas. Makasih ya. Ya. Nah, sudah.